Selamat siang Lur, tuh siang-siang ini hari weekend sama Pak C. Kita bakal menyamar menjadi gubernur di sini tempo dulu. Tidak gubernurnya. Kali ini Bang Raef, Pak Sio Iman, dan Faris bakalan ke Kota Tua yang ada di Jakarta. Kali ini kami menggunakan angkutan umum busway Trans Jakarta. Kami menggunakan halte Central Park yang berdekatan dengan apartemen kami. Gimana keseruan kami ikuti perjalanan kami? Rute busway ke Kota Tua dari berbagai titik. Rute busway ke Kota Tua dari berbagai titik terbilang cukup mudah untuk diikuti. Untuk pergi ke Kota Tua, halte busway yang harus kamu tuju adalah halte busway kota. Berikut adalah rute yang dapat kamu ambil dari berbagai titik di Jakarta. Kami dari Jakarta Barat, ini rutenya. Dari halte Grogol 1, naik busway koridor 2A rute Pulau Gadung 1 Rawabuaya. Transit di halte busway Harmoni, kemudian naik busway koridor 1 rute Blok M Kota. Turun di halte busway kota, kemudian jalan kaki sekitar 400 meter untuk mencapai Kota Tua. Kalian akan melewati berbagai kawasan wisata yang ada di Jakarta dan bangunan pencangkar langit pastinya. Sesampainya kami di Kota Tua, kami disambut dengan bangunan arsitek Belanda yang dimana ini sebagai komplek pemerintahan pada zaman dahulu. Di kawasan Kota Tua Jakarta terdapat museum-museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Museum Fathahillah, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, dan Museum Bahari. Sekilas sejarah dari Kota Tua Jakarta. Tahun 1526, Fathahillah, dikirim oleh Kesultanan Demak, menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran, kemudian dinamai Jayakarta. Kota ini hanya seluas 15 hektare dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan Pieter Soncun. 1 tahun kemudian, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Batavieren, leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung, saat ini lapangan Fathahillah. Penduduk Batavia disebut Batavianen, kemudian dikenal sebagai suku Betawi, terdiri dari etnis Kreol yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Tahun 1635, kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung, di reruntuhan bekas Jayakarta. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa lengkap dengan benteng, kastel Batavia, dinding kota, dan kanal. Kota ini diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal. 1. Kota Batavia selesai dibangun tahun 1650. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur. Kanal-kanal diisi karena munculnya wabah tropis di dalam dinding kota karena sanitasi buruk. Kota ini mulai meluas ke selatan setelah epidemi tahun 1835 dan 1870 mendorong banyak orang keluar dari kota sempit itu menuju wilayah Weltevreden, sekarang daerah di sekitar Lapangan Merdeka. Batavia kemudian menjadi pusat administratif Hindia Timur Belanda. Tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih berperan sebagai ibu kota Indonesia sampai sekarang. Tahun 1972, Gubernur Jakarta, Ali Sadikin, mengeluarkan dekret yang resmi menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur ini ditujukan untuk melindungi sejarah arsitektur kota, atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di sana. Meski dekret gubernur dikeluarkan, Kota Tua tetap terabaikan. Banyak warga yang menyambut hangat dekret ini, tetapi tidak banyak yang dilakukan untuk melindungi warisan era kolonial Belanda. Gimana serukan perjalanan kami kali ini? Salah satu tempat wisata yang menyimpan sejarah di ibu kota Indonesia.